di kantor desa Teluk Becoy guna menghadiri kegiatan musyawarah desa perubahan APBDes tahun anggaran 2024. Salam dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu. Pak Camat dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pemberdayaan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Pendamping Desa, ya, yang kami serta hadirin dan hadirat yang kami sama-sama menghormati. Alhamdulillah pada hari ini kita sepatutnya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan kegiatan yang begitu penting bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Marusu, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pemberdayaan Kecamatan Marusu. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua BPD dan segenap anggota Badan Permusyawaratan Desa, Bapak-bapak, Bapak Babin Kantipmas, Babin Saha Desa Teluk Becoy dan Babin Kotutga di Kecamatan Marusu, bersama kami hormati para kepala dusun, bapak-bapak, para ketua RT. Maaf saya lupa, Becoy. Ya, pilkada serentak, mudah-mudahan pilkada serentak seperti yang disampaikan oleh DPD Bapak Wakil Ketua, bahwa saya di dalam APBDes Teluk Becoy 2024 ada beberapa perubahan, termasuk fisik dan non fisik. Itu yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini, yaitu masalah perubahan. Ya. Terkait masalah perubahan, itu ada beberapa perubahan termasuk anggaran untuk fisik dan perubahan lokasi kegiatan. Di Bengkulu yang kawannya pelintisan jalan, karena masih ada masalah terkait masalah pemilik lahan sehingga tidak bisa dilaksanakan di situ, jadi pindah drainase. Ya, termasuk kegiatan non fisik juga ada beberapa yang berubah setelah sebentar disampaikan oleh Bapak Sekretaris kami. Yang mana-mana saja yang berubah sesuai dengan APBD yang sudah ditetapkan tahun 2024, yang ada perubahan, insya Allah kita akan musyawarahkan dan rapatkan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, terkait masalah pembangunan pada beberapa titik yang sudah terlaksana, termasuk yang di Ongkoe, lanjutan perintisan jalan, yang di Palisi ada juga lanjutan perintisan jalan. Saya juga melalui kesempatan ini berterima kasih kepada warga, khususnya warga Dusun Palisi, atas inisiatif, termasuk Pak Dusun, DPD yang ada di Palisi, karena ada jalan yang kita buat di belakang kantor, itu masih ada tersisa beberapa meter, karena mengingat anggaran ya, meter sehingga tidak nyambung ke jalan yang lama. Ya, itulah inisiatif warga kami yang ada di Dusun Palisi, itu swadaya. Jadi kami laporkan ke Pak Camat, ya sempat nanti ada monitoring ke bawah, kenapa ini swadaya di situ Pak Camat. Ya, itu inisiatif dari warga kami, khususnya warga yang ada di Dusun Palisi. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Desa Teluk Becoy
Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua BPD beserta seluruh jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Bapak Pendamping Desa Kecamatan Marusu. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, serta Bapak Babin Pordirgah, beserta Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati juga Bapak Kepala Dusun, Bapak Ibu sekalian, para undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang di Desa Telung Pocoe. Berikutnya sedikit saya membahas bahwa terkadang masyarakat bertanya apa sih Musdes Perubahan itu, Musrembang Desa Perubahan Anggaran APBDes. Di Musdes Perubahan ini Pak, Bapak Ibu sekalian, sudah disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Ketua BPD beserta Pak Desa bahwa untuk Musdes Perubahan kita akan membahas dan menetapkan perubahan anggaran dan belanja desa untuk tahun berjalan. Jadi kita membahas untuk kegiatan tahun 2024. Iya. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Desa tadi bahwa ada pun pergeseran kegiatan atau misalnya ada silpa di bulan-bulan yang sebelumnya bisa digeser untuk bulan-bulan berikutnya. Iya. Berikutnya juga kami dari pemerintah kecamatan menyampaikan apresiasi kepada Kepala Desa Telung Pocoe beserta seluruh jajaran yang telah mendapatkan pendapatan tambahan insentif desa. Iya, kalau tidak salah 138 juta Pak Desadi. Iya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tambahan dana desa ini diberikan oleh pemerintah kepada desa yang dianggap berkinerja baik dan dalam perencanaan dan penyerapan dana desanya Pak. Dan perlu diketahui bahwa satu-satunya kecamatan yang mendapatkan apresiasi tambahan dana desa 138 juta ini terbanyak se-Indonesia. Ya, untuk Kecamatan Marusu 3 desa Pak, Telung Pocoe, Tempat Duai, dengan Nisombalia se-Indonesia. Iya. Untuk kecamatan lain Pak, iya. Untuk kecamatan lain itu bahkan di daerah di Pulau Jawa saja yang notabene per kecamatannya mereka terkadang ada yang sampai di atas 10 desa, rata-rata cuma 2 bahkan 1 desa yang mendapatkan Pak. Jadi ini adalah apresiasi dan capaian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh teman-teman kita di pemerintah desa karena dianggap berprestasi dalam pelaporan dan penggunaan dana desanya. Jadi mungkin itu saja dari saya, dan sebelum saya mengakhiri sambutan saya sesuai permintaannya Pak Ketua BPD, baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara Musyawarah Desa Perubahan APBD tahun anggaran 2024 Desa Telung Pocoe saya nyatakan resmi dibuka. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD atau yang mewakili beliau memimpin musyawarah kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Telung Pocoe, yang saya hormati Bapak Camat Marusu yang diwakili oleh Bapak Kasih PMD Kecamatan Marusu, yang saya hormati
Babin Musyawarah Desa Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Telumpocowe Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dihadiri oleh Dari Esos Kepala Seksi Pemerintah Desa, Haji Daniel Kepala Desa Telumpocowe, Muin Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, Babin Podirga Desa Telumpocowe, dalam kegiatan Musyawarah Desa Perubahan Abdes Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Telumpocowe, hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Tim Media TV Online, News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Desa Telumpocowe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel. Alokasinya berubah di setiap desa. Alokasi dana desa terutama di Maros kita menganut cash blessing, tidak menganut cash blessing, Pak. Makanya kita belum mengetahui berapa sih besaran sesungguhnya dari alokasi itu, sehingga kemudian di waktu-waktu tertentu di menjelang akhir tahun baru kita tahu ada berapa besarannya. Meskipun di peraturan, meskipun di regulasinya ditetapkan misalnya 10% dari total DAU desa itu, DAU kabupaten itu untuk alokasi dana desa. Begitupun dengan dana desa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahri bahwa ada 3 desa di Marusu yang kemudian mendapatkan alokasi kinerja namanya. Ya, jadi alokasi kinerja ini ukurannya pada konsistensi desa terhadap, pertama yang paling sering diukur itu konsistensi pada perencanaan. Jadi kalau kita tidak pernah telat dalam perencanaan mulai dari RKPDes sampai dengan APBDes, itu insya Allah kita akan mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Yang kedua, setelah perencanaannya konsisten, pelaksanaan anggarannya konsisten. Seperti itu. Yang paling sering dinilai pada pelaksanaan anggaran itu adalah ketepatan dalam penyaluran BLT. Jadi kalau kita tidak pernah telat menyalurkan BLT, insya Allah akan mendapatkan alokasi kinerja. Ada desa, dulu pengalaman saya di Simbang, karena sering telat berikutnya bahkan dia kehilangan anggaran 250 juta. Bayangkan itu. Itu kemudian penilaian kinerjanya rendah sehingga kemudian dia kehilangan anggaran dari alokasi sebelumnya itu sebesar 250 juta. Itu dikurangi sedemikian rupa. Sebelumnya dapat sekian, mungkin sekitar 1 miliar, turun 250 juta jadi hanya sekian ratus juta. Seperti itu. Nah, kalau kita mendapatkan alokasi kinerja, boleh jadi tahun depan dana desa kita bisa bertambah. Tahun ini kita mendapatkan alokasi kinerja. Seperti tadi ada 138 juta, itu lumayan. Bisa. Hal yang paling urgen barangkali saya ingin sampaikan kalau terkait, justru kalau kita merubah semuanya, itu ada masalah dalam perencanaan kita. Melebihi 10 atau 15%. Jadi kalau melebihi itu biasanya itu ada masalah dalam perencanaan sebelumnya. Camat Marusu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pemberdayaan PMD, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Telumpocowe, yang mana dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua BPD, yang saya hormati dan kita sayangi bersama Bapak Kepala Desa Telumpocowe, yang kami hormati Bapak Trio, Babinsa, Babin Podirga, serta yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua-Ketua RT Sedesa Telumpocowe, yang kami hormati Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian yang sempat hadir pada acara pertemuan Musyawarah Desa Perubahan APBDes tahun 2024. APBDes pada hari ini, yang mana APBDes perubahan sudah disampaikan semua tadi, materi yang disampaikan oleh beberapa di depan. Jadi dalam hal ini saya ingin sedikit lebih spesifik, jadi kepada yang namanya perubahannya, ya, seperti itu, supaya kita bersama bisa melihat, oh ya, saya akan pertama di awal dulu saya akan perlihatkan Bapak Ibu
Di sini ada dana transfer, maksudnya itu adalah dana yang diterima oleh Desa Teluk Pocoe. Dana desa kita sebesar Rp869.650.000. Kemudian alokasi dana desa kita itu sebesar Rp834.816.081. Anggaran inilah yang desa ya, pembangunan di desa. Sehingga anggaran dana yang berjumlah, dan di desa itu selalunya ada 5 tempat. Yang pertama itu adalah penyelenggara. Lihat, ini penyelenggara pemerintahan desa itu penggunaan dananya hampir sebesar Rp759.636.081. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah besaran di dalam penyelenggara pemerintahan desa itu hampir menyerap semua alokasi dana desa yang ada dari Kabupaten Maros, sehingga yang tersisa itu hanyalah alokasi dari pusat, yaitu dana desa. Dan syukur alhamdulillah seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Kasih PMD dari kecamatan, bahwasanya di desa kita mendapatkan dana insentif itu dari Kementerian Keuangan, dikarenakan adanya yang namanya kinerja positif. 3 desa itu yang mendapatkan dari 7 desa di Kecamatan Marusur. Kemudian yang juga tadi disampaikan bahwa ada beberapa kegiatan perubahan kegiatan, yaitu kegiatan fisik, di mana di dalam kegiatan fisik itu yang ingin saya sampaikan bahwa ada 4 kegiatan pelaksanaan Tongkoe serta Dusun Palisi. Jadi beberapa anggaran ini terjadi juga perubahan, yang mana total dari anggaran di sini 217.865.000 itu juga kami alokasikan untuk 4 dusun. Nanti dibagi lagi ke beberapa orang yang memang betul-betul digunakan, dimanfaatkan untuk orang banyak. Terus masalah dana alokasi untuk pemuda, saya kira karena memang tidak ada kegiatan pemuda, mungkin dari pihak desa bisa memprogramkan untuk kepemudaan, sehingga dana itu tidak, maksudnya kita anggarkan tidak sia-sia, dialokasikan di tempat-tempat yang semestinya untuk pemuda, tapi dialihkan ke tempat lain. Mungkin program untuk pihak desa bisa memprogramkan untuk pemuda-pemuda ini, tinggal kita kasih dana begitu. Terus untuk ke RT saya Pak, sudah berapa tahun ini kami mengalami terus kekeringan air bersih. Mungkin kami minta untuk dimintakan dana untuk air bersih, karena yang pertama itu Cewas itu kayaknya mengecewakan juga. Bagaimana caranya bisa mendapatkan air bersih di sana Pak? Warga kami ini sudah setengah mati dengan air bersih, apalagi namanya dana tambahan ya, yang kurang lebih 100 jutaan. Kalau saya mendengar tadi, kalau tidak salah, bahwa itu anggaran kita belum tahu peruntukannya untuk kemana. Lewat forum ini, kalau bisa itu dana tambahan kita alokasikan ke pembangunan fisik saja. Ada beberapa yang pembangunan fisik yang perlu menjadi perhatian kita semua, yaitu seperti yang sudah dirintis di samping kantor desa belakang itu kalau bisa mungkin tambahan paving block. Kemudian jalur Palisita Bampang yang baru-baru juga dirintis, barangkali kalau bisa itu juga untuk paving block, karena ke ujung dua-duanya ini sudah paving block. Jadi kayaknya kalau untuk pengecoran mungkin agak lama ya kalau ininya. Saya kira tapi kita harus sepakati dulu bahwa dana tambahan ini mau dialihkan kemana. Kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi, kalau bisa itu dialihkan ke pembangunan fisik semua. Saya kira itu dari saya, terima kasih.
atas masukan atau usulan dari Bapak-bapak Ketua RT, khusus Ketua RT 1 dan Ketua RT. Dana ketahanan pangan yang kita ketahui selama ini, selama ada dana ketahanan pangan, itu kita pernah coba dibagikan ke beberapa warga, ya, namun kita ketahui bersama bahwa hasilnya juga kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Ya, hari kita bagikan ke warga khususnya yang di Matana, ada semacam empang, ya, dikasih bibit, ya, bibit ikan. Ya, pas itu hari ada banjir, ya, jadi ikannya lepas. Ya. Ada juga kita pernah berikan ke beberapa termasuk Kerambah, ya, yang di RT 3 Palisi ada pernah, ya, dikasih bibit, ya, itu hasilnya mudah-mudahan dibagi ke warga karena itu peruntukan untuk warga. Apa yang berminat, tapi kelihatannya tidak ada yang mengusulkan untuk ini. Jadi itulah sehingga kami pemerintah desa mengambil inisiatif daripada kegiatan ini tidak berjalan. Nah, ini sudah ada tempat, sudah ada wadah, sudah ada Kerambah yang siap. Jadi kami pemerintah setempat berinisiatif untuk tetap melaksanakan atau dana ketahanan pangan ini tetap kita laksanakan sebagai Kerambah ikan lele di Dusun Pontong. Jadi itu tempatnya di benar desa. Ya. Untuk mengelola ini tidak apa kita bagikan ke warga, sesuai dengan permintaan warga kita kasih apa istilahnya itu terpalnya, keramnya, ya. Tapi ini bukan untuk pribadi, masyarakat umum, untuk ketahanan pangan. Jadi nanti hasilnya dibagi ke warga-warga seperti yang telah kita laksanakan beberapa tahun ini, ya, warga-warga untuk dinikmati bersama. Ya, memang setiap tahun ada dana pemuda. Ya, inilah yang kita gunakan kalau ada kegiatan-kegiatan semacam kegiatan 17 Agustus. Ya, kegiatan 17 Agustus di desa, di kecamatan, dusun-dusun yang melaksanakan kegiatan-kegiatan. Bukan hanya dusun, bahkan sampai di RT. Termasuk dana pemuda ini kita pergunakan juga untuk kegiatan yang sekarang sedang berlangsung di Nisombalia. Masalah turnamen sepak bola, ya. Termasuk di Porkap Kabupaten kita juga desa dimintai partisipasi oleh Pak Camat. Mudah-mudahan itulah yang dananya yang dilarikan ke kegiatan-kegiatan semacam ini. Ya, memang terus terang ini kecewa seperti yang dikatakan tadi Pak RT, ya, mengecewakan. Kita dijanji untuk air asin menjadi air tawar, ya. Setelah dicoba tetap airnya asin sehingga tidak berjalan di situ di RT 1 Tabampang. Jadi salah satu mungkin cara untuk mengantisipasi atau mengurangi kendala masalah air bersih, salah satu jalan ini Pansimas, ya. Jadi kita kan sudah ada Pansimas, kalau tidak salah pipanya sudah sampai di ujung, Pak. Jadi mungkin bisa kita anggarkan untuk tahun 2025 nanti. Ya, kita bisa pengadaan untuk sambungan, tambahan sambungan Pansimas untuk ke RT 1. Karena kita ketahui bersama bahwa memang di RT 1 itu kalau musim kemarau airnya asin, Pak. Ya, susah untuk mendapatkan air bersih. Ada satu RT di sana, ya, yang lain-lain kalau menggali pasti asin. Pansimas ini untuk dilanjutkan, ya, untuk pemasangan pipanya nanti untuk tahun 2025. Yaitu dana tambahan yang 130 sekian. Kalau bisa digunakan untuk pembangunan.
Ya, karena sampai Musyawarah sekarang Desa Perubahan Anggaran Pendapatan belum ada Belanja kita Desa Tahun dapat Anggaran 2024 Desa untuk Telung aja Poccowe bagaimana. Kecamatan Marusu Kabupaten Jadi Maros mungkin Bapak dihadiri pernah oleh dari mungkin Esos nanti Kepala ada Seksi Pemerintah Desa petunjuk penggunaannya Haji bahwa Daniel ini Kepala dana ini Desa digunakan Telung untuk Poccowe khusus Muin untuk Wakil ini Ketua saja. Badan Permusyawaratan Desa Babin Kamtipmas Babinsa Babin Podirga Desa Telung Poccowe dalam kegiatan Musyawarah Desa Perubahan Abdes Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Telung Poccowe. Hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Tim Media TV Online, News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Desa Telung Poccowe, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulsel.